Masih dengan saya Mas Junaidi. Pada kali ini saya bahas tentang masalah rentenir. Ya. Nih pertanyaannya ya, Pak Junaidi, apakah rentenir bisa dilaporkan ke polisi? Sebenarnya pertanyaannya itu simpel teman-teman sekalian, tetapi agak panjang pembahasannya. Yang pertama begini, dalam peraturan terkait dengan masalah utang perutangan ini, itu agak ambigu sedikit, karena ada banyak tumpang tindih aturannya. Saya kasih contoh. Saya bahas dulu kontraktualnya. Jadi kontraktualnya kan ada A dan B ini sepakat untuk utang perutangan duit. Boleh tidak menjanjikan bunga? Boleh. Boleh tidak memberikan keuntungan? Boleh. Boleh tidak bekerja sama? Boleh. Menjanjikan keuntungan? Boleh. Membungakan uang? Boleh. Lalu bagaimana Pak yang tidak boleh? Yang tidak boleh ketika bayar, ketika orangnya tidak bisa bayar, maksa untuk bayar, itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh. Dasarnya apa? Dasarnya itu nanti akan masuk ke pidana, yaitu pemerasan. Jadi bisa pidana ketika seorang rentenir memaksa seseorang untuk bayar utang sebunga-bunganya, itu bisa masuk ke pemerasan, ke unsur pemerasan. Nah, di sini kan bagi Anda sekarang yang terjerat dengan rentenir, gitu ya, maka harus dicari bagaimana agar delik pidana unsur pemerasan tadi terpenuhi. Itu teman-teman sekalian. Contoh maksa. Kalau enggak kamu akan saya, nah itu, saya apakan misalkan. Kalau kamu enggak bayar sampai tanggal sekian, kamu saya bunuh misalkan. Kalau enggak nanti kamu, nah itu. Tetapi jangan sampai terlena. Contoh kayak kemarin itu ada kasus pemerasan, dilaporin ke polisi. Awas ya kalau sampai kamu tetap enggak bayar sampai per tanggal 31 besok. Akhirnya lapor karena ketakutan. Setelah ditanyakan maksudnya awas bagaimana Pak? Ya awas kalau jalan hati-hati, gitu maksudnya. Ini kan jadi absurd lagi gitu ya. Jadi bagi Anda yang rentenir hati-hati juga. Jangan sampai Anda emosi, nagih utang terjebak di situ. Itu satu aspek, satu sisi. Nah, sisi yang lain, bagi rentenir itu ada satu ketentuan. Jadi kalau menghimpun dana masyarakat itu tidak boleh dalam undang-undang perbankan. Ya, dalam undang-undang perbankan tidak boleh menghimpun dana dari masyarakat, itu tidak boleh. Tetapi kita lihat arisan, boleh tidak arisan? Boleh. Tanpa badan hukum boleh apa tidak? Boleh. Arisan RT misalnya, itu boleh. Arisan RW boleh. Yang tidak boleh sekarang apa? Arisan online. Nah ini masalah. Sejauh mana aturannya? Kan belum diatur tentang masalah arisan online ini. Itu merupakan satu bentuk bagi saya pengelabuan hukum. Itu kan arison. Nah kalau dalam undang-undang perbankan jelas dilarang menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari menteri. Itu jelas. Lalu bagaimana dampaknya? Ada pidananya. Yang jadi masalah rentenir itu tidak menghimpun dana dari masyarakat, tetapi kan nagih utang, berbeda. Jadi pola pikirnya berbeda, sudut pandangnya berbeda, peristiwa hukumnya juga berbeda. Itu teman-teman sekalian. Nah, ada lagi diatur, yaitu apakah orang yang menghutangkan uang kepada orang lain itu harus badan hukum. Itu juga tidak ada aturannya, karena orang perorangan bisa saling utang-mengutang. Wong kita utang di warung aja, beli rokok boleh, beli gula boleh, beli beras boleh. Dan di situ kalau cash misalkan 10.000, kalau enggak cash utang bayar akhir bulan 11.000. Di situ kan berarti ada bunga ketika orang beli cash beras 10.000, bayar akhir bulan 11.000. Berarti kan ada bunga senilai 1.000 dengan kompensasi tempo, dengan kompensasi waktu. Berarti kan ada bunga. Itu teman-teman sekalian. Nah, apakah boleh? Boleh. Nah, jadi dalam konteks rentenir ini sangat sulit untuk kita pidanakan, untuk kita laporkan ke polisi terkait dengan masalah utangnya.
Tetapi yang bisa masuk adalah perilakunya, yaitu pemerasan. Sebagaimana pemerasan itu diatur di pasal 368 KUHP. Jadi jelas. Nah ini kita coba saya bacakan ya. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk punya orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Nah, ini pasal pemerasan. Nah, itu pasal tentang pemerasan. Jadi, kalau kita lihat unsur tindak pidananya adalah harus ada pemaksaan. Memaksa orang. Nah, itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini yang harus teman-teman lihat. Kalau itu muncul, laporin polisi. Nanti negosiasi di kepolisian. Gitu ya. Oke, semoga bermanfaat video tentang masalah rentenir ini.